Anda pernah kepikiran nggak sih, setiap kali dunia lagi kacau, ada krisis global, dolar Amerika malah jadi super kuat. Aneh kan? Apalagi seringkali krisisnya itu justru datang dari Amerika sendiri. Nah, ini nih paradoks yang bikin banyak trader dan investor garu-garu kepala. Ini pertanyaan utamanya. Kalau pakai logika biasa, harusnya mata uang negara yang jadi sumber masalah itu anjlok dong. Tapi kok ini malah kebalikannya? Nah, di sini kita bakal bongkar sama-sama. Ada mesin apa sih di balik layar yang bikin ini terjadi? Dan ini bukan soal sentimen doang loh. Ini jauh lebih dalam, soal struktur. Oke, ini agenda kita. Kita mulai dari paradoksnya, terus kita nyelam ke utang dolar yang tersembunyi, lihat gimana orang-orang berebut dolar, ada spiral apa yang bikin makin parah, dan yang paling penting, apa artinya ini buat kita. Yuk, langsung mulai. Sip, kita masuk bagian pertama, paradoks dolar. Mari kita pecahkan misteri ini. Jawaban paling umum yang kita dengar biasanya, oh, dolar itu safe haven. Jadi pas pasar lagi panik, semua orang lari ke dolar. Ya, nggak salah sih, tapi itu baru permukaan banget. Cerita sebenarnya jauh lebih teknis. Ini bukan soal orang mau beli dolar, tapi soal mereka harus beli dolar. Ada sistem perpipaan keuangan global yang memaksa mereka. Jadi ini sifatnya mekanis, bukan sekedar pilihan. Nah, sekarang kita mulai kupas lapis demi lapis. Kita mulai dari dominasi dolar yang kelihatan, tapi yang lebih seru lagi, kita akan lihat gunung utang dolar raksasa yang nggak kelihatan, yang nggak tercatat di laporan keuangan manapun. Oke, ini bagian yang mungkin kita semua udah familiar. Dolar itu rajanya dunia keuangan. Jadi mata uang cadangan utama, buat bayar minyak, buat bayar komoditas, pokoknya semuanya pakai dolar. Di pasar forex, jangan ditanya. Hampir 90% transaksi global itu melibatkan dolar. Ini ibaratnya puncak gunung es yang kelihatan jelas di atas air. Pertanyaannya, apa yang ada di bawahnya? Untuk bisa ngintip ke bawah permukaan, kita harus kenalan dulu sama instrumen yang namanya FX swap. Gini deh, biar gampang. Bayangin ada perusahaan investasi di Jepang mau beli saham di Amerika. Mereka butuh dolar kan? Nah, mereka bisa pinjam dolar dengan cara menukar yen mereka. Jadi mereka kasih yen, dapat dolar, tapi ada perjanjian buat nukar balik di masa depan dengan kurs yang sudah dikunci. Simpelnya, ini tuh kayak utang dolar jangka pendek dengan jaminan mata uang lain. Dan disinilah kita mulai lihat skala masalahnya. Total utang dolar dari kontrak-kontrak macam FX swap ini, siap-siap ya, nilainya lebih dari 80 triliun dolar. Itu angka yang gila banget. Saking besarnya, ini bahkan lebih gede dari gabungan semua surat utang jangka pendek pemerintah AS, pasar repo, dan surat utang perusahaan. Ini adalah pasar bayangan raksasa yang terus berputar setiap hari. Biar lebih kebayang, coba lihat perbandingan ini. Kita ambil contoh institusi non-bank di luar Amerika, kayak dana pensiun atau asuransi. Utang dolar yang mereka catat di laporan keuangannya itu sekitar 13 triliun. Tapi, utang dolar mereka yang ngumpet di FX swap itu jumlahnya 2 kali lipat, sampai 26 triliun dolar. Dan utang raksasa ini nggak muncul di data utang resmi manapun. Nah, ini dia titik rapuhnya. Sebagian besar utang triliunan dolar ini sifatnya jangka pendek banget. Ada yang harus diperpanjang setiap minggu, bahkan setiap hari. Ini menciptakan risiko yang disebut rollover risk. Artinya, seluruh sistem ini berdiri di atas satu asumsi tipis bahwa akan selalu ada yang mau meminjamkan dolar. Terus, gimana kalau tiba-tiba nggak ada yang mau? Pertanyaan barusan itu langsung membawa kita ke bagian berikutnya. Begitu krisis datang, kebutuhan rutin buat perpanjang utang ini berubah jadi kepanikan massal, jadi ajang perebutan dolar di seluruh dunia. Coba bayangin, tiba-tiba ada berita buruk, entah itu pandemi, bank besar kolaps, apapun lah. Semua yang punya dolar jadi takut. Mereka langsung berhenti kasih pinjaman dolar ke pasar swap, atau kalaupun mau, biayanya dinaikin gila-gilaan. Apa yang terjadi? Semua institusi di seluruh dunia yang tadi punya utang dolar jangka pendek jadi kalang kabut. Mereka harus cari dolar dari manapun untuk bayar utang yang jatuh tempo. Disinilah perebutan dimulai. Kondisi perebutan dolar inilah yang secara teknis disebut dollar funding squeeze. Permintaan dolar tiba-tiba meledak. Tapi ingat, ini bukan karena orang-orang optimis sama ekonomi Amerika. Justru sebaliknya, mereka beli dolar karena terpaksa, karena harus bayar utang. Kalau dibiarkan, seluruh sistem keuangan dunia bisa macet total. Makanya, The Fed, Bank Sentral AS, biasanya turun tangan. Mereka buka keran dolar darurat yang namanya swap lines ke bank-bank sentral lain di seluruh dunia, cuma buat mastiin pasokan dolar nggak benar-benar habis. Oke, itu tadi mesin pertama.
Utang tersembunyi. Tapi ada mesin kedua yang bikin dolar makin perkasa saat krisis. Ini semacam lingkaran setan otomatis yang ada di dalam sistem manajemen risiko modern. Kita perlu paham sedikit soal margin. Anggap aja ini uang jaminan. Ada initial margin, jaminan di awal, ada variation margin, penyesuaian setiap hari. Ini standar kok. Poin kuncinya cuma satu. Jumlah margin yang harus disetor itu nggak tetap, bisa berubah-ubah. Dan disinilah lingkaran setannya mulai berputar. Pertama, krisis bikin pasar bergerak liar, volatilitas meroket. Kedua, sistem komputer manajemen risiko otomatis melihat ini dan langsung menaikkan syarat margin. Jaminan yang harus disetor jadi lebih besar. Ketiga, para hedge fund atau investor yang pakai leverage tinggi langsung kena margin call. Mereka disuruh nambah duit jaminan, sekarang juga. Keempat, gimana cara dapat duit cepat? Jual aset, apapun dijual, saham, obligasi, emas, semua dilepas. Kelima, hasil penjualan aset itu dipakai buat apa? Buat beli dolar Amerika, karena margin call biasanya dalam dolar. Nah, aksi borong dolar rame-rame ini bikin dolar makin kuat, yang malah bikin pasar makin volatil. Dan siklus ini muter lagi dari awal, otomatis tanpa henti. Oke, jadi kita udah lihat dua mesin utamanya, utang tersembunyi dan spiral margin. Pertanyaannya sekarang, terus apa gunanya kita tahu semua ini? Apa implikasinya buat kita, para investor dan trader? Ini beberapa hal penting yang bisa kita ambil. Pertama, setiap kali pasar masuk mode risk off atau panik, siap-siap aja lihat dolar melonjak. Ingat, lonjakan ini karena kebutuhan likuiditas, bukan karena ekonomi AS tiba-tiba bagus. Kedua, coba deh perhatikan sinyal-sinyal tekanan likuiditas dolar global, jangan cuma baca berita ekonomi. Ketiga, ini artinya analisis teknikal murni, liatin grafik doang, itu nggak akan cukup kalau kita nggak ngerti konteks likuiditas makro ini. Dan terakhir, ini yang paling krusial. Di lingkungan seperti ini, leverage itu bahaya banget. Kenapa? Karena syarat margin bisa tiba-tiba naik dan memaksa kita jual rugi. Oke, saatnya kita tarik kesimpulan. Semua yang kita bahas tadi sebenarnya membawa kita ke satu perubahan cara pandang yang fundamental banget soal dolar. Jadi, kita mungkin perlu berhenti mikirin dolar cuma sebagai safe haven dan mulai melihatnya sebagai safe liquidity. Bedanya apa? Gini, safe haven itu basisnya sentimen, persepsi. Orang percaya ekonomi AS kuat, jadi mereka lari ke sana. Tapi safe liquidity itu basisnya kebutuhan mekanis. Orang-orang di seluruh dunia butuh dolar, suka atau nggak suka, buat bayar utang-utang mereka. Ini permintaan yang dipaksakan oleh sistem, bukan pilihan investasi. Jadi intinya begini, dolar menguat saat krisis itu bukan karena orang-orang tiba-tiba cinta sama Amerika. Bukan. Itu terjadi karena struktur sistem keuangan global kita memang dibangun di atas dolar. Jadi penguatan dolar itu sebenarnya cerminan dari seberapa panik dan keringnya likuiditas di seluruh dunia. Sesederhana itu. Nah, jadi nanti kalau ada krisis lagi dan Anda lihat grafik dolar tiba-tiba terbang ke bulan, Anda sekarang tahu apa yang terjadi di belakang panggung. Itu bukan cuma sentimen. Itu adalah mesin raksasa dari utang dan margin yang lagi bekerja. Pertanyaannya sekarang untuk Anda renungkan, dengan bekal pengetahuan ini, gimana cara Anda akan melihat pasar saat krisis berikutnya datang?